Cinderella dan Kue Sihir. Pada satu masa, putri cantik Cinderella dan suaminya Leo hidup di kastil termegah di negeri itu. Ibu tiri dan saudari-saudari tirinya merasa iri karena Cinderella menjadi seorang putri sementara mereka tidak. Sehingga mereka bersekongkol melawan Cinderella untuk merebut kastil dan kedudukannya. Cinderella pikir dia itu seorang putri. Dia lupa siapa dia sebenarnya. Iya, benar. Dia itu pelayan di rumah kita. Kita harus kembalikan posisinya. Dia tidak pantas menjadi seorang putri. Nyonya Puffy adalah ibu tiri Cinderella. Bersama dua putrinya, Cassandra dan Jezebel, dia mendatangi toko kue dan muffin paling enak di kota itu. Pemilik toko itu adalah Sinia, saudari Nyonya Puffy, yang ternyata adalah penyihir dahsyat. Tidak pernah ada pelanggan di tokonya. Ia kurus dan menyeramkan. Tak ada yang mau membeli rotinya. Oh, hei, pelanggan favoritku, adikku Puffy dan keponakan-keponakanku. Halo, Bibi. Kami butuh kau, Kak. Kita perlu membuat rencana jahat baru untuk Cinderella. Kau masih jengkel terhadap Cinderella ya? Hingga salah satu putriku masuk istana sebagai seorang putri, aku akan tetap jengkel padanya, Kak. Baiklah, tunggu aku di ruang sihir di bawah. Nyonya Puffy dan dua putrinya turun ke ruang sihir misterius di bawah toko roti. Sinia mengubah bajunya menjadi kostum penyihir dalam sekali jentikan jari. Lalu ia menyusul turun. Baiklah, katakan kalian menginginkan rencana seperti apa kali ini? Kau buatkan untuk kami sebuah kue yang besar, nikmat, spektakuler. Tapi sebagai bahan-bahannya, kami ingin kau buat seperti... Saat Nyonya Puffy dan putri-putrinya yang pendengki menjelaskan rencana jahat mereka, sementara itu, di kebun kastil, Cinderella sedang menikmati hari bersama teman-teman tikusnya. Mereka bermain petak umpet. Aku menemukanmu, Cheddar. Ya ampun, aku tertangkap. Di mana mozzarella ya? Apakah di sini? Oh, bukan. Atau di balik bunga itu? Dadah, ketemu kau. Kamu menang terus, Cinderella. Pastinya. Ayo, kita makan. Ketika Cinderella dan para tikus hendak memasuki kastil, mereka mendengar teriakan dari belakang. Cinderella, tunggu! Oh, Nyonya Puffy dan saudari-saudari tiriku. Mau apa mereka? Hati-hati, jangan sampai mereka melukai kita. Nyonya Puffy dan putri-putrinya membawa paket raksasa. Perlahan, mereka mendekati Cinderella. Cinderella, putri negeri ini. Saudari tercinta kami bawakan hadiah untukmu. Maafkan kami atas semua hal buruk yang kami lakukan. Mari kita sudahi segala perselisihan di antara kita. Kami adalah keluargamu. Jadi, kalian akan berbaik hati sekarang? Iya, tentu saja. Lihat, kami buatkan kue cantik ini dengan harapan kau memaafkan kami. Cinderella takjub dengan kue itu. Dia ingin segera mencicipinya. Namun para tikus berusaha mencegah. Karena mereka tidak percaya dengan niat Puffy. Tunggu, Cinderella, jangan dimakan. Cinderella tak menghiraukan para tikus dan memasukkan tangan dalam kue itu. Lalu mulai memakannya seolah sangat kelaparan. Melihat itu, Puffy dan putri-putrinya tertawa terbahak dengan puas. Wow!
Nikmati santapanmu, Cinderella. Cinderella mulai berkeringat dan tidak enak badan sebelum sempat menelan gigitan terakhir. Lalu, tiba-tiba kue di tangannya terjatuh karena tangannya mengecil. Lalu, kakinya mulai mengecil dan semakin kecil. Au! Cinderella, apa yang terjadi? Cinderella tiba-tiba berubah menjadi manusia mini. Tubuhnya sebesar tubuh tikus. Oh, tidak! Tidak! Tubuhku menyusut. Sulit dipercaya. Semua terlihat besar dan sangat berbahaya. Lihat sang putri negeri ini sekarang. Tubuhnya mungil sebesar tikus. Kalau Pangeran Leo melihatmu seperti ini, ia pasti akan mencari putri yang baru. Ayo anak-anak, mulai bekerja sekarang. Oh yeah, kami datang Pangeran Leo. Puffy dan putri-putrinya nyaris menginjak Cinderella kala bergegas pergi berdandan untuk sang pangeran. Awas! Oh, bagaimana cara aku memperbaiki ini? Bagaimana? Jangan cemas, Cinderella. Jika kita bisa sampai ke pohon hazelnut, peri baik hati Liabel akan membantu kita. Ya, ayo berangkat sebelum pangeran melihatmu seperti ini. Cinderella dan para tikus segera berangkat. Segalanya tampak besar bagi Cinderella karena tubuhnya yang mungil. Semuanya serba besar. Apa selalu terlihat begitu bagi kalian, tikus-tikus sahabatku? Kala mereka berusaha keluar dari kebun kastil, Pangeran Leo muncul dari arah kastil. Segera setelah melihat sepatunya, ia tahu itu adalah pangeran. Lalu bersembunyi. Ternyata kalian mozzarella dan cheddar. Apa kalian melihat Cinderella? Aku tidak melihatnya sejak pagi ini. Wah, mungkin dia pergi menjenguk kuda putihnya. Tentu Lumbung, tidak kepikiran memeriksa di sana. Terima kasih. Begitu pangeran berlalu, Cinderella keluar dari tempat persembunyiannya. Cepat Cinderella, kita harus bisa mengembalikan tubuhmu seperti semula sebelum saudari tirimu tiba. Cinderella dan para tikus mulai berlari sekuat tenaga untuk tiba di pohon hazelnut. Sementara itu, Cassandra dan Jezebel sudah berdandan rapi dan berangkat menuju kastil. Rambutku indah sekali. Begitu pangeran melihatnya, pasti ia terpesona. Tidak, yang jelas pangeran akan pingsan melihatku mengenakan gaun ini. Mereka tiba di kastil setelah beberapa lama. Dan Cinderella, cheddar, dan mozzarella akhirnya tiba di pohon hazelnut. Mereka kelelahan setelah berlari. Lalu ia menyentuh batang pohon untuk memanggil sang peri. Liabel, segera datanglah dimanapun kau berada. Beberapa saat kemudian, Liabel muncul berkilauan. Oh, Cinderella, apa yang terjadi padamu? Tolong aku, Liabel. Aku memakan kue pemberian Puffy, lalu aku menyusut seperti ini. Oh, aku tahu mantra yang dapat menyembuhkanmu. Liabel yang tampak begitu besar di mata Cinderella mengayunkan tongkatnya 3 kali ke udara. Namun Cinderella bukan membesar, malah justru makin mengecil. Tidak, Liabel, kau justru membuat tubuh Cinderella sebesar semut. Ups. Kemudian, Liabel mengeluarkan tongkat sihir yang lebih kuat. Dan akhirnya, Cinderella kembali seperti semula. Kau berhasil, Liabel. Kau berhasil. Terima kasih. Ayo, kita segera kembali ke kastil sekarang.
Sementara itu, Pangeran Leo telah menyerah mencari Cinderella, lalu kembali ke aula kastil. Yang mengejutkan, ia melihat Jezabel di aula. Jezabel berusaha membuat pangeran jatuh cinta padanya. Pangeranku, lihat kecantikanku, lihat rambut indahku. Aku juga bisa berdansa loh. La la la, au! Cinderella akhirnya tiba di aula istana. Di saat yang sama, Cassandra berusaha mendekati Pangeran Leo. Namun begitu pangeran melihat Cinderella di aula, ia berlari menuju ke arahnya. Aku harus pergi. Putriku, aku mencarimu kemana-mana. Dari mana saja kau? Cinderella menceritakan apa yang terjadi pada pangeran. Bagaimana ia memakan kue, lalu mulai menyusut, bagaimana ia memanggil peri dengan bantuan para tikus. Cinderella, bagaimanapun bentuk tubuhmu, kau tetap cantik. Aku menyayangimu selamanya, apapun yang terjadi. Tiada yang mampu merampas cinta kasih Cinderella dan Pangeran Leo. Bahkan Nyonya Puffy yang jahat dan putri-putrinya yang pendengki, serta kue sihir mereka.